di channel kami. Ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu ekonomi makro dalam pembangunan negara. Bersama saya, Siti Stain, dan teman-teman saya Latifah. Saya Ahmad, gua Rangga, saya Femas. Saya Maudi. Yuk kita bahas bagaimana ekonomi makro berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Jadi bukan cuma soal individu atau perusahaan, tapi lebih luas tentang negara bahkan dunia. Kalau ekonomi mikro sendiri lebih ke hal kecilnya seperti rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi makro lebih gambaran besar, misalnya inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Secara sederhana, ekonomi makro itu ilmu cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro menurut Gregory Mankiw adalah studi tentang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, termasuk pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara Paul Samuelson dan William Nordhaus menjelaskan bahwa ekonomi makro menganalisis output total pendapatan nasional serta pengeluaran agregat agar kita bisa memahami kestabilan ekonomi kita. Menurut Sadono Sukirno, seorang ekonomi Indonesia, ekonomi makro membahas mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, mencakupi konsumsi tabungan, inflasi, dan belanja pemerintahan. Agar dapat menganalisis kondisi ekonomi, kita perlu lihat indikator ekonomi makro. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB. Menurut Samuelson dan Nordhaus, PDB adalah nilai pasar total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh negara dalam satu periode tertentu. Lalu ada inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang secara umum, dan pengangguran yang menunjukkan berapa banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi, ketiga indikator ini menjadi ukuran seberapa sehat ekonomi suatu negara. Nah, kalau kita sudah tahu indikatornya, sekarang kita bahas bagaimana sih cara pemerintah mengatur ekonominya. Ada yang namanya kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Menurut John Maynard Keynes, pemerintah harus aktif mengelola ekonomi terutama saat terjadinya resesi. Jadi, kalau ekonomi negara mulai lesu, pemerintah bisa menaikkan pengeluaran negara. Misalnya pembangunan infrastruktur agar masyarakat memiliki lapangan kerja dan daya beli meningkat. Sebaliknya, kalau ekonomi terlalu panas dan inflasi tinggi, pemerintah bisa mengurangi belanja agar ekonomi tetap stabil. Selain kebijakan fiskal, ada juga kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Kebijakan ini mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Menurut Karl Brunner dan Alan Menger, kebijakan moneter adalah mana mengendalikan suatu otoritas di tujuan tertentu. Contohnya, kalau inflasi tinggi, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga agar masyarakat bisa menabung. Tapi kalau ekonomi melambat, suku bunga bisa diturunkan untuk menaikkan investasi dan konsumsi. Jadi, antara kebijakan fiskal dan moneter ini harus seimbang. Jika salah satunya terlalu longgar atau terlalu ketat, bisa membuat inflasi terlalu tinggi atau ekonomi melambat. Betul banget, Istina. Ekonomi makro juga dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, dan menjaga kestabilan harga. Menurut Don Bustensica, tujuan utama ekonomi makro adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran rendah, dan kestabilan harga.
Nah, kalau semua itu tercapai, maka pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Faktanya, di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi musiman, dan pengangguran terbuka. Hanya peran pertumbuhan ekonomi yang tepat itu sangat penting, supaya pertumbuhan ekonomi bisa merata. Dan bukan cuma pemerintah, masyarakat juga punya peran besar loh. Misalnya, dengan mendukung produk lokal, meningkatkan produktivitas, dan bijak dalam mengelola keuangan. Kalau misalnya semua elemen saling bekerja sama, perekonomian pasti akan stabil. Jadi ekonomi makro bisa dibilang hal yang nyata. Contohnya dengan harga makanan, alat-alat, elektronik, dan lain sebagainya. Dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, sampai stabilitas ekonomi negara, semua dipengaruhi oleh ekonomi makro. Jadi ekonomi makro bukan hanya sekedar teori, tapi juga relevan dengan kehidupan kita. Nah, penting bagi kita untuk memahami konsep ini agar lebih peka terhadap keadaan ekonomi sekitar. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang ekonomi makro dan pembangunan negara. Intinya, memahami ekonomi makro membantu kita lebih sadar tentang bagaimana kebijakan ekonomi bisa berdampak pada kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa Like, Komen, subscribe. agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Bye-bye. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me, makes it hard to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold us where we are. But that was then, and this is now. All we need enough love to hold us where we are. Where we are. Where we are. Where we are. With closed eyes and open mind, we can be there. We can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where